dikepalai oleh Ain Harahap, di mana di dalam live itu mereka berbincang ya dengan mengatakan perceraian tertinggi itu ada di dalam Malaysia, dengan mengatakan rakyat tempatan ini malas ya. Untuk seluruh rakyat Malaysia, dengan seikhlas-ikhlasnya, dengan serendah-rendahnya saya minta maaf. Tolong maafkan saya. Saya takkan buat lagi, tolong maafkan saya. Aku takkan orang kodong. Awak ada bayar income tax tak? Awak ada tak bayar zakat? Ups, sorry kalau saya tanya. Assalamualaikum semua, salam sejahtera. Okey, pertama sekali Tina mohon maaf daripada dalam hati yang paling dalam. Sebab ramai yang dah salah faham tentang Tina punya video yang sebelum ni, yang ini. Sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya, Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan mereaction sebuah video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan mereaction sebuah video permohonan maaf dari warga asing Indonesia, geng. Nama akunnya siapa ya? Sinar Mentari, geng. Dia dengar-dengar ini diulas oleh Kak Jantung Pisang ya, geng. Dia dengar-dengar oleh ceritanya Kak Jantung Pisang. Dia merendahkan warga Malaysia. Nah, seharusnya jadi pembelajaran seperti cerita Ricky dan lain sebagainya ya, geng. Ya, ingat sendiri, geng, warga asing Indonesia ataupun orang Indonesia yang meskipun tinggal lama di Malaysia itu cuma menumpang di negara Malaysia untuk mencari makan. Kenapa mengatakan orang Malaysia ataupun negara Malaysia hal seperti itu? Apa kapasitas Anda melakukan seperti itu? Kan sudah koya, malu sendiri. Bertahun-tahun dia mengakukan hidup di Malaysia, di negara Malaysia, mencari nafkah di Malaysia, menafkahi keluarganya di Malaysia, tapi mengapa mengatai hal seperti itu tentang negara Malaysia ataupun orang-orang Malaysia? Seharusnya bersyukurlah, tahu dirilah, jangan berlagalah di negara orang ini, geng. Kayak gitu ya, geng, ya. Oke, geng, gak usah berlama-lama. Tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa sih? Jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda, silahkan komen di bawah. Janji, jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go! Dulu cerita Ricky dan Kokori ya, di mana di dalam live itu mereka mengatakan perangai-perangai rakyat tempatan ya. Dia mengatakan rakyat tempatan ini bekerja 3 hari, cuti 2 hari, bla 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 bla. Sehingga berujung ke permohonan maaf si cerita Ricky kepada rakyat Malaysia. Sekarang muncul geng wanita ya, yang dikepalai oleh Ain Harahap, di mana di dalam live itu mereka berbincang ya dengan mengatakan perceraian tertinggi itu ada di dalam Malaysia, dengan mengatakan rakyat tempatan ini malas ya, lelaki-lelakinya suka nongkrong di tempat minum ya. Sangat tidak layak ya pembicaraan mereka di dalam live itu ya. Yang disayangkan ya, yang berbicara seperti itu seorang wanita Indonesia yang telah menikah dengan rakyat tempatan, dan wanita itu telah mendapatkan kerakyatan Malaysia ya, PR. Apakah memang seperti ini segelintir perangai rakyat kita yang suka mencampuri hal-hal dalam negara orang? Oke, saya nak cakap sikit boleh, Kak? Bang, boleh, Bang Didi IM. Oke. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk seluruh rakyat Malaysia, dengan seikhlas-ikhlasnya, dengan serendah-rendahnya saya minta maaf. Tolong maafkan saya. Saya takkan buat lagi, tolong maafkan saya. Aku takkan maafkan kau. Saya silap atas kesalahan saya itu.
Tolonglah maafkan saya janji saya tak akan buat lagi. Saya cinta Malaysia, saya cinta anak-anak saya cinta suami saya. Sebab separuh umur saya lebih banyak di Malaysia saya. Tolonglah maafkan saya ya. Itu saja. Demi Allah, demi Rasulullah, ikhlas saya untuk seluruh rakyat Malaysia. Saya minta maaf dari hujung rambut sampai hujung kaki. Saya memang ada kesilapan besar apa yang telah saya ucapkan. Itu je Kak Dimas. Alhamdulillah. Saya harap ini yang terakhir kali lah awak buat. Sebab Ya, saya tak ada hak nak menghukum awak. Itu dengan ikhlas hati awak, dengan bersungguh-sungguh, insyaAllah. Iya Kak. Tanpa Allah ada terima. paksaan ini Allah Kak. hanya Allah yang tahu. Tak ada paksaan Kak. Dari dalam hati saya yang paling dalam, saya janji untuk semua rakyat Malaysia, saya tak akan buat lagi Kak. Saya tak akan buat lagi. Saya janji Kak. Janji. Alhamdulillah. Bagus Alhamdulillah. macam tu. Di set saya tak ada apa-apa masalah. Tenang, Jalut. Okey. Alhamdulillah. Lanjut kakak. Tenang, Okey, kepala otak. Minta maaf. Tolong maafkan saya. Saya tak akan buat lagi. Tolong maafkan. Okey, sebelum saya up VTT tentang si Sinar Mentari memohon maaf kepada rakyat Malaysia ya di atas kesilapan dia, di mana di dalam live dia bersama Ain Harahap, di situ dia telah mengatakan untuk negara Malaysia ni dalam tanda kutip merendahkan ya. Di dalam video ini dia telah memohon maaf ya. Tujuan saya up VTT ini ya bukan untuk mengaibkan sesiapa, dan saya pun telah meminta izin kepada yang punya video ini ya. Alasan saya up video ini ya agar kita jadikan ini satu pelajaran ya. Ini dah kedua kali ya. Sebelumnya cerita Ricky ya, di mana dia bersama si Kokori buat live ya dengan merendahkan juga negara ini. Sekarang Sinar Mentari ya, dan dia pun memohon maaf juga ya. Jadi kepada kita ya, rakyat-rakyat asing yang ada di dalam Malaysia ni, tolong ya, tolong jaga adab, jaga ucapan, hormati rakyat tempatan. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Pesan juga daripada ikinya orang Indonesia yang berada di Malaysia tepatnya kayak gitu ya geng ya. Tahu adab, tahu sopan santun, tahu di mana kalian berada kayak gitu ya geng ya. Dan jangan menyibuk ataupun ikut campur hal negara Malaysia ataupun orang-orang Malaysia kayak gitu ya geng ya. Kalian harus sadar diri, kalian harus tahu diri juga kayak gitu ya geng ya. Bahwasannya kalian itu di negara Malaysia menumpang mencari makan. Kakak tadi udah minta maaf, bagus, tapi ini lain kali jangan sampai terulang lagi kepada warga asing ataupun rekan-rekan ikinya orang Indonesia yang berada di Malaysia. Jangan melakukan hal seperti itu. Malu sendiri koyak minta maaf. Kayak gitu ya. Bukan kapasitas kita untuk mengkritik ataupun menegur negara Malaysia ataupun rakyat Malaysia. Kayak gitu. Kapasitas kita apa? Kapasitas kita ya kalau di negara orang mencari kerja, bekerja dengan baik, menabung, habis banyak tabungan kita balik buka usaha, itu kapasitas kita. Dan apalagi kapasitas kita bila segelintir pejabat-pejabat kita melakukan hal ini tidak baik untuk rakyat Indonesia, atau itu kapasitas kita untuk wajibkan mengkritik. Tapi kalau seperti ini mencabar rakyat Malaysia, pastinya rakyat Malaysia akan geram ataupun merasa tercabar kayak gitu. Yang akan ikinya resen juga ada demikian juga. Nggak tahulah dia berjualan apa kayak gitu ya. Ikinya juga nggak dapat juga terjumpa, tapi tekannya dia saat meminta maaf, dan ini juga pernah diresen oleh Kak Borunaga dan lain sebagainya para YouTuber ya geng ya. Ayat Malaysia merasa terjabar sebab video wanita Indonesia nih. Kayak gitu ya geng ya. Dan dia mungkin seakan-akan belagak gitu. Ikinya selalu bilang di video ikinya jangan belagak di negara Malaysia. Duduk diam-diam,
cari makan, udahlah kita kirim kampung. Kayak gitu, geng ya. Oke, kita simak dulu videonya, geng. Let's go. Konoha, 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 Konoha. Alawa, kita orang Konoha pun kita tak minta simpati untuk nak dapat duit. Kita meniaga awak kat sini. Kita berjuang kat Malaysia dan kita sumbang dekat negara you. Kita bayar income tax, kita bayar zakat awak. Okey, walaupun kita orang Konoha. Awak ada bayar income tax tak? Awak ada tak bayar zakat? Oops, sorry kalau saya tanya. Okey, walaupun kita orang Konoha, kita tak mengemis dekat negara you. Okey, kita usaha, kita rajin. Tak kira siang malam, kita tetap cari duit. Okey, kita tak meminta dekat you. Okey, saya hanya kesian dekat you yang memandang sebelah mata orang-orang Konoha-Konoha yang berjuang dekat Malaysia ni. Okey, kita berjuang wak, kita cari duit, kita rajin wak. Okey, so saya tanya you, apa pencapaian you dekat Malaysia ni? Ya, you orang sini kan, apa pencapaian you? Ada tak you ada sumbang dekat negara you sendiri? Bayar zakat, okey, bayar income tax, ada tak? Gitu. So tak maulah, ya. Menghina-hina tak maulah, ya. Macam tu, kesian kat you. Nak minta kerja ke? Assalamualaikum semua, salam sejahtera. Okey, pertama sekali Tina mohon maaf daripada dalam hati yang paling dalam sebab ramai yang dah salah faham tentang Tina punya video yang sebelum ni, yang ini. Sebenarnya dalam video itu, okey, Tina tujukan untuk satu orang sahaja yang namanya Syah. Tidak pernah berniat untuk nak menghina negara. Ya, saya cuma tujukan untuk satu orang yang namanya Syah itu saja. Okey, sehingga ramai yang merasa tersinggung dengan video tu, Tina mohon maaf, zahir batin. Okey. Dan Tina akan memperbaiki Tina punya kata-kata. Yang mana Tina salah tu, Tina akan perbaiki. Dan saya minta bimbingan daripada semua. Okey. Jangan lagi lah lebih memperkeruh lagi keadaan ini. Okey, sedangkan saya tak berniat yang menghina, saya tak pernah berniat apa-apa ke dengan korang, tak ada. Okey, sebab saya memang nak tujukan untuk dia seorang saja. Sebab saya dah berapa hari tengok dia punya komen-komen tu kan dalam Tina punya video, baru saya jawab satu je komen dia daripada komen-komen yang lain. So saya pun manusia biasa yang ada rasa sedih bila orang cakap macam tu. Cuma saya tujukan untuk satu orang, bukan untuk rakyat Malaysia. Itu sudah salah. Okey, sebab suami saya dengan anak saya pun orang Malaysia. Okey semua, Tina mohon maaf zahir batin. Okey, saya doakan semua yang salah faham dengan Tina, semoga korang murah rezeki, diberikan kesihatan yang baik, semua hidup bahagia sejahtera. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau bermain di media sosial tuh harus berhati-hati juga geng ya, kayak gitu ya. Takutnya tersalah ucap, tersalah kata kayak gitu ya geng ya. Jadi apa namanya ya, ini bukan cuma akaknya juga, dan buat orang Indonesia yang berada di Malaysia, jangan melakukan hal seperti ataupun serupa seperti akaknya ini, karena banyak juga ada beberapa 1, 2, 3 lah, sebagian sajalah orang Indonesia yang berada di Malaysia ini yang melakukan hal seperti itu ya geng ya. Namun ikinya yakin akan tersadar, namun jangan sampai ada lagi lah hal seperti itu ya geng ya. Karena takutnya apa namanya ya, kita tuh dikatain tapi tidaklah orang Malaysia ini orangnya pemaaf, pemurah hati, baik-baik semuanya, ikinya yakin kayak gitu ya geng ya. Kalau oknum-oknum seperti ini mungkin dia sudah apa namanya ya, tidak memikirkan ke belakang ke depannya kayak itu seperti apa terjadinya kayak gitu. Takutnya ya di blacklist dari negara Malaysia, tidak bisa mencari lagi makan, nanti susah kayak gitu geng ya. Jadi kita tuh tahu diri ataupun sadar dirilah di mana kita dipijak, maka disitulah langit dijunjung kayak gitu ya geng ya. Kita harus sopan santun ada, adab ada gitu. Jangan memperlekehkan orang tempatan lah ataupun negara Malaysia dan undang-undang Malaysia lah dan lain sebagainya. Apalagi juga buat orang Indonesia yang lumayan ataupun yang sudah lama ataupun juga yang baru tinggal di Malaysia.
kayak gitu ya geng ya, karena di setiap negara itu ada masing-masing perbedaannya ataupun berbeda aturannya kayak gitu ya geng ya. Orang ataupun netizen Malaysia ataupun orang Malaysia sama juga seperti orang Indonesia. Bila kita diusik, pasti kita akan berisik. Nah, kayak gitu, geng. Jadi, kayaknya menghimbau kepada orang Indonesia ataupun rakyat Indonesia yang berada di Malaysia, janganlah membuat hal seperti itu, ya, geng. Ya, oke, geng. Mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga video ini tersampai oleh rekan-rekan ataupun netizen-netizen daripada Indonesia. So, ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi kita di mana di next video. Bye bye.